Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, selamat datang di Ruang Bersama, podcast yang ngobrolnya santai tapi isinya serius, biar kita makin paham soal hidup bareng di Indonesia. Kenalkan, aku Febri Sanda dan hari ini kita bahas tema yang kedengarannya kaku tapi justru paling relevan, yaitu wawasan kebangsaan membangun persatuan dan kesatuan. Aku di sini nggak sendiri, di sini ada 4 narasumber. Yuk kita kenalan, biar ngobrolnya makin enak. Oke, langsung saja ke narasumber pertama. Halo Kak Leli. Halo Kak Febria, halo semua. Oke, yang kedua ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kak Febri, halo semuanya. Senang banget nih bisa ngobrol bareng-bareng teman-teman. Oke, yang ketiga ada Kak Widya. Hai Kak Widya. Hai Kak Febria, hai semua. Siap ngobrol yang santai tapi berisi ya. Oke, yang terakhir ada Kak Arlipia. Halo Kak Arlipia. Halo Kak Febria, halo semuanya. Semoga obrolan kita bermanfaat ya. Oke, kita mulai ke segmen pertama. Apa sih wawasan kebangsaan? Kita start dari dasar dulu ya. Bagaimana sih cara kita sebagai anak muda untuk memahami wawasan kebangsaan? Dimulai dari Kaleli, bagaimana menurut Kaleli? Oke, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap suatu bangsa. Di sini yaitu bangsa Indonesia. Yang pada intinya itu kita menyadari kalau kita ini sebagai satu kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu bukan berarti semua harus sama, tapi kita tetap bisa bekerja sama dan saling menghargai. Gitu Kak Febri. Oke, tetap bekerja sama dan saling menghargai ya Kaleli. Oke, sekarang menurut Ayu, bagaimana Kak? Kalau dari aku sih setuju ya sama pendapatnya Kak Leli. Tapi mungkin pengertiannya lebih dari itu ya Kak ya. Kita juga butuh kesadaran secara kolektif nih, karena kita kan hidup di lingkungan yang sangat beragam. Contohnya seperti kita nih kakak-kakak yang berasal dari suku dan daerah yang berbeda-beda. Jadi dengan keberagaman itulah kita harus saling rawat bersama dan saling menghargai. Seperti itu Kak. Menurut Kak Widya, bagaimana Kak? Nah, setuju banget nih dengan pendapat Kak Ayu untuk membangun kesadaran kolektif itu sendiri. Mungkin kita bisa mulai dengan kegiatan sehari-hari, misalnya dengan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Begitu Kak Febria. Oke, menerima perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Oke, selanjutnya terakhir, menurut Kak Arlipia, bagaimana Kak? Oke Kak Febria, jadi sedikit aku peringkas aja ya pendapatnya teman-teman. Jadi wawasan kebangsaan itu kegiatan kita sehari-hari ya, seperti cara kita bersikap dan juga berbicara. Seperti itu Kak Febri. Kita masuk ke tantangan persatuan di era sekarang. Setelah wawasan kebangsaan, selanjutnya nih Kak Widya, kita kan hidup di era digital nih. Apa sih tantangan generasi sekarang dalam menjaga wawasan kebangsaan? Oke, Kak Widya bisa dijawab? Kalau menurut aku ya Kak, mungkin kan saat ini yang paling terasa itu budaya-budaya dari luar negeri yang semakin mudah diakses di media sosial. Terkadang juga tanpa disadari banyak kaum muda yang menganggap kalau misalnya yang dari luar itu lebih trendy, lebih keren. Seperti itu. Oke, Betul banget Kak, kita juga harus sadar bahwa Indonesia adalah bagian dari global. Tapi bukan berarti hanya dunia yang kita masukkan ke Indonesia, tapi harus Indonesia yang kita dorong ke dunia. Jadi kita tetap harus mengikuti arus global tanpa kehilangan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. oke, terima kasih Kak Widya, Kak Arlipia. Nah, kalau begitu, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan
supaya kita nggak mudah ke bawah dengan arus global? Bagaimana menurut Kak Widya? Mungkin bisa dengan beberapa langkah, contohnya pause, yaitu berhenti sebentar sebelum men-share sesuatu. Periksa sumbernya itu dari mana, dan cari konteksnya, jangan potongan video itu di-cut-cut, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Widya. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira dalam era sekarang ini apa sih yang teman-teman lakukan sebagai CPNS untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air? Oke, menurut Kak Leli bagaimana Kak? Mungkin kalau dari saya sih kita bisa buat campaign di sosmed dengan hashtag bersatu kita bisa, atau kita bisa juga upload misalnya foto atau video tentang makanan atau minuman khas daerah untuk mempromosikan pangan lokal dengan menyampaikan pesan bahwa mencintai makanan lokal berarti mencintai bangsa sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Leli. Sekarang Kak Ayu, bagaimana menurut Kak Ayu? Aku sih mungkin karena sekarang ini sudah banyak ya dari konten-konten kreator yang menyajikan video-video singkat atau vlog gitu mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia. Mungkin bisa dimodifikasi sedikit gitu. Kita bisa buat di konten-konten berupa reels ataupun short video gitu, di upload di media sosial kita. Mungkin contohnya seperti daily in my life. Pas kita berangkat kerja nih, kita saat kerja bakti, kita bisa share kegiatan kita atau makan minuman dari daerah-daerah khas Indonesia, lalu pakai pakaian adat dari daerah-daerah di Indonesia gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Oke, sekarang menurut Kak Widya, bagaimana Kak? Kalau menurut aku sih Indonesia kan kaya akan tempat wisata dan keindahan alamnya. Jadi bisa nih kita buat video atau vlog jalan-jalan di tempat wisata yang ada di Indonesia. Sekaligus kita bisa mempromosikan dan mendukung UMKM yang ada di tempat wisata tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, Kak, terima kasih. Yang terakhir menurut Kak Arlipia, bagaimana Kak? Kalau aku sih kurang lebih sama ya Kak Febri, untuk mempromosikan Indonesia melalui konten yang di-upload media sosial yang kita punya. Kan ada macam-macam tuh Kak media sosialnya. Oke, terima kasih. Semuanya tentang media sosial ya cara-caranya. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Leli, Kak Ayu, Kak Widya, dan Kak Arlipia. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast di Ruang Bersama. Saya Febri Asanda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Febri, terima kasih semuanya.